Ricardo Calafiori diprediksi bisa sukses bersama Arsenal. Keputusan Calafiori pindah ke Arsenal mendapatkan dukungan penuh dari Lorenzo Amoruso. Menurutnya, Calafiori punya kualitas untuk meraih kesuksesan di Liga Premier Inggris. Di Polonya ia hanya mendapatkan sedikit tekanan, kecuali mungkin di bagian akhir, kata dari Amoruso. Juventus segera punya sponsor baru. Juventus akan segera memiliki sponsor baru di bagian depan jersey mereka. Kesepakatan itu akan mendatangkan uang sebesar 25 juta euro atau sekitar 438,5 miliar rupiah per musimnya. Football Italia melaporkan Juventus masih merahasiakan nama sponsor tersebut. Kesepakatan dengan sponsor baru akan berlaku 2 tahun dan saat ini sedang dalam proses finalisasi. Raksasa Italia itu diketahui telah mengakhiri kerjasamanya dengan Jeep yang menjadi sponsor mereka selama 12 tahun terakhir. Martin Paes jalani sidang CAS di tanggal 15 Agustus. Nasib dari Martin Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia akan segera diketahui. Sidang pengadilan arbitrase olahraga akan dilakukan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Tanggal 15 Agustus sidang, tanggal 18 adalah pengumumannya. Insya Allah kami berusaha memenangkan itu, kata Sekjen PSSI yakni Yunus Nusi kepada wartawan. Kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI buka opsi jamu Australia di GBK. Indonesia akan memulai 2 laga awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Dan untuk laga kandang kontra Australia, Stadion Gelora Bung Tomo sempat dijadikan opsi karena SUGBK dinilai tidaklah siap. Tetapi kini PSSI kembali mempertimbangkan SUGBK untuk tetap menjadi venue kandang Indonesia melawan Australia. Federasi berharap segala persiapan untuk bisa berkandang di SUGBK bisa berjalan sesuai rencana. Calvin Verdong akhirnya dapat kepastian. Masa depan dari Calvin Verdong bersama salah satu tim Belanda yakni Nijmegen akhirnya mendapatkan kepastian. Hal itu setelah dia bakalan bertahan bersama Nijmegen setidaknya sampai Juli tahun depan. Calvin Verdong pun mengaku tak menutup diri terkait adanya tawaran di musim panas ini dari klub yang lain. Intinya dia sangat terbuka terkait kemungkinan karirnya di musim depan bertahan atau tidak di Nijmegen. Arne Slot sebut Liverpool sudah menuju arah yang benar. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot sangat puas dengan kemenangan timnya melawan Arsenal 2-1 di laga uji coba pramusim. Slot puas bukan karena hasil tetapi dengan bagaimana cara timnya bermain. Saya pikir meskipun ini pertandingan persahabatan, Anda harus menang meskipun Anda bermain di lapangan kecil selama sesi latihan, ujar dari Arne Slot. Namun permasalahan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir biasanya akan muncul jika banyak pemain utamanya mengalami cedera dan dia berharap ini tidak akan terjadi. Samir Handanovic jadi pelatih Inter U17. Handanovic gantung sarung tangan pada musim 2022-2023. Meskipun sudah pensiun, Handanovic masih di Inter dengan mengambil peran di balik layar. Ia awalnya jadi pencari bakat, kiper untuk tim utama dan juga tim kelompok umur Inter. Memasuki musim baru, mantan kiper dari Slovenia tersebut mendapatkan peran baru. Handanovic ini diangkat sebagai pelatih kepala Inter Milan U17 untuk musim depan. Barcelona harap rezeki noblok dari pemainnya yang cedera. Sesuai aturan FIFA, klub-klub yang pemainnya mengalami cedera saat tengah membela tim nasional, mereka akan mendapatkan kompensasi. Dan pada akhirnya Barcelona akan mengambil manfaat dari aturan tersebut. Seperti yang diberitakan oleh Mundo Deportivo, Barcelona akan menerima kompensasi yang cukup signifikan terkait cedera dan absen panjang yang harus dijalani Gavi. Adapun kompensasi itu dihitung berdasarkan gaji tetap sang pemain dengan jumlah maksimal yang akan dibayar FIFA adalah 7,5 juta euro per pemain untuk setiap cedera yang dialaminya.
Rafael Leao doakan Morata subur di AC Milan. Di musim panas 2024, Milan menebus Morata dari Atletico Madrid dengan bayaran 13 juta euro. Pemain 31 tahun itu mendapatkan kontrak selama 4 tahun. Rafael Leao mendoakan agar kapten timnas Spanyol tersebut bisa subur bersama Rossoneri. Morata menjadi pengganti dari Oliver Giroud. Di skuad Diavolo Rosso, Morata akan bahu-membahu dengan Samuel Chukwueze, Noah Okafor, Luka Jovic, Christian Pulisic, dan juga Rafael Leao. Anwar El Ghazi lega gabung dengan Cardiff City. Teka-teki soal masa depan dari Anwar El Ghazi akhirnya terjawab. Tepat pada 1 Agustus 2024, dia resmi bergabung dengan klub divisi Championship yakni Cardiff City. Dia dikontrak selama semusim untuk klub milik pengusaha asal Malaysia tersebut. Sebelumnya karir El Ghazi terombang-ambing setelah diputus kontrak sepihak oleh Mainz 05 gara-gara unggahannya yang mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel di Gaza. Presiden Lazio beri bocoran bakal tampung striker Barcelona. Penyerang Barcelona yakni Vitor Hugo nampaknya akan segera meninggalkan klub Katalan tersebut dengan blaugrana berniat untuk meminjamkannya atau menjualnya secara permanen di musim panas ini. Seperti yang dikutip dari Sport, Presiden Lazio yakni Claudito Lotito mengatakan kepada Emil Sagero bahwa kami akan segera menuntaskan kesepakatan dengan pemain kelahiran 2005 tersebut. Erik ten Hag kembali ditinggal asistennya. Erik ten Hag kembali ditinggalkan salah satu asistennya, Steve McLaren yang bertugas sebagai pelatih tim utama Manchester United. Kini resmi mundur untuk melatih timnas Jamaika. Sejak musim panas 2022, McLaren kembali ke MU untuk bisa menjadi asisten dari ten Hag yang dulu pernah menjadi asistennya sewaktu di Twente. Keduanya sukses menyumbangkan Piala Liga Inggris pada tahun 2023 dan juga Piala FA setahun berselang. Usai kehilangan Inter, Saning ingin akuisisi klub asal Portugal. Saning Group tak kapok untuk mengurus klub sepak bola meski baru kehilangan Inter Milan akibat wan prestasi dalam pembayaran hutang. Kini perusahaan Cina itu mengincar klub Portugal yakni Portimonense. Dirangkum oleh Football Italia, negosiasi telah memasuki tahap akhir. Rencananya Portimonense akan dibeli seharga 80 juta euro. Dan jumlah tersebut juga mencakup akuisisi komplek olahraga di Portimao serta pusat latihan tim U23. Cetak gol lagi, Amad Diallo semakin pede rebut posisi inti di tim MU. Winger Manchester United Amad Diallo merasa bahagia dengan keberhasilannya mencetakkan gol ke gawang Real Betis. Ia berharap performanya apiknya tersebut bisa jadi modal berharga bagi dirinya untuk bisa menjadi starter di skuad Setan Merah. Amad menyebut bahwa ia sejauh ini puas dengan performanya dan kontribusinya yang ia berikan, dan ia berharap ia bisa tampil lebih baik lagi ketika musim baru dimulai. Rasmus Højlund cedera, MU kejar lagi Ivan Toney. MU dikabarkan mengubah rencana transfer mereka. Setan Merah kini memutuskan untuk mengejar kembali Ivan Toney di musim panas ini. The Telegraph mengklaim jika Erik ten Hag mencari striker yang teruji di IPL di musim panas ini. Dan menurut laporan tersebut, Erik ten Hag menginginkan sosok Ivan Toney menjadi striker baru mereka di musim depan. Juventus mau lepas Rugani ke Ajax Amsterdam. Juventus telah sepakat untuk melepas Daniel Rugani ke Ajax. Bek 30 tahun itu juga sudah memberikan lampu hijau. Rugani baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan Juventus sampai Juni 2026. Akan tetapi ia tampaknya tidak akan menjadi bagian rencana pelatih baru Thiago Motta. Menurut laporan dari Sport Italia, Juventus dalam upaya mengirim Rugani ke Ajax dengan status pinjaman dan tak ada opsi untuk pembelian di akhir musim. Lazio mulai komunikasi awal untuk wujudkan transfer Rodriguez. Lazio dikabarkan telah mulai menjalin komunikasi terkait kemungkinan transfer ex-bintang Real Madrid yakni James Rodriguez yang ditawarkan oleh agennya kepada mereka. Klub asal Roma tersebut saat ini menginginkan jasa dari Rodriguez dan sang presiden yakni Claudio Lotito juga tertarik dengan kemungkinan tersebut.
Capai kesepakatan, Arsenal segera tuntaskan transfer dari Mikel Merino. Arsenal diambang menyelesaikan transfer Mikel Merino setelah tawaran mereka yang terbaru mampu meluluhkan Real Sociedad. Kini sang pemain kabarnya tengah mempersiapkan kepindahannya menuju Liga Premier Inggris. Dan menurut laporan dari Relevo, Arsenal dan juga Real Sociedad telah menyetujui biaya transfer sebesar 25 juta pound sterling ditambah sejumlah bonus, dan pengumuman diharapkan bisa terwujud dalam beberapa hari ke depan. Beli murah, Borussia Dortmund mendatangkan pilar kunci dari Brighton. Masa depan dari Pascal Gross telah menemui titik terang. Kini sang pemain resmi merapat ke Borussia Dortmund usai tawaran mereka telah diterima oleh Brighton. Kini sang pemain resmi bergabung dengan Borussia Dortmund usai tawaran mereka telah diterima oleh Brighton. The Borusan membayar sebesar 5 juta pound sterling dengan bonus yang mencapai 8 juta pound sterling. Pascal Gross yang memiliki sisa kontrak kurang dari 12 bulan dengan Brighton juga menarik minat dari Eintracht Frankfurt, tapi akhirnya ia memilih untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Barcelona sudah raih kesepakatan dengan Dani Olmo. Raksasa La Liga yakni Barcelona dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Dani Olmo, dan mereka kini segera bernegosiasi dengan RB Leipzig. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, gelandang serba bisa tersebut sudah menyepakati tawaran kontrak berdurasi 6 tahun yang disodorkan oleh Blaugrana. Diketahui Barcelona mencapai kesepakatan dengan Dani Olmo untuk dikontrak hingga Juni 2030, dan tawaran Barcelona nantinya bernilai 55 juta euro ditambah dengan bonus senilai 4 juta euro. Aston Villa juga berburu Lukaku. Aston Villa dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk bisa mendaratkan Romelu Lukaku ke Villa Park di musim panas ini. Sayangnya Lukaku masih menanti tawaran dari Napoli untuk kembali ke Italia. Saat ini baik Lukaku maupun Osimhen sama-sama tak masuk ke dalam skuad tim di tur pramusim. Dengan demikian, dua striker ini harus segera menemukan pelabuhan baru jika tak ingin nasibnya terombang-ambing sepanjang sisa waktu pramusim.